Tugas 3B, presentasi rencana pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Tutor Pembimbing Pembelajaran Mikro Ibu Nur Hamidah serta teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Bai Iza Mardiah dengan NIM 859181262, Program Studi PGSD UPPJJ UT Mataram Universitas Terbuka. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas 3B modul ajar kurikulum merdeka yang telah saya susun. Baik, langsung saja ke inti presentasi. Modul ajar yang saya susun ini berjudul Mengenal Tanda-Tanda di Tempat Umum yang dirancang dengan kurikulum merdeka untuk jenjang sekolah dasar. Komponen A, identitas modul ajar. Modul ajar ini disusun untuk jenjang sekolah dasar dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia fase A kelas 2 semester ganjil dengan topik pembelajaran mengenal tanda-tanda di tempat umum. Alokasi waktu pembelajaran 2 kali 35 menit. Tahun pelajaran 2025-2026. Model pembelajaran yang saya gunakan yaitu model picture and picture. Model ini memanfaatkan media gambar sebagai alat utama untuk proses belajar mengajar. Dan mengapa saya memilih model ini? Karena model ini sesuai dengan karakteristik kelas 2 yang masih dalam tahap berpikir konkret dan tertarik dengan gambar-gambar visual. Kemudian ada pun metode yang saya gunakan yaitu metode berdiskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, lalu penugasan. Selanjutnya komponen B, yaitu capaian pembelajaran. Adapun capaian pembelajaran pada modul ini yaitu peserta didik diharapkan untuk memahami informasi dari teks, gambar, dan simbol sederhana yang terdapat di lingkungan sekitar, serta mampu menyampaikan gagasan, pendapat, dan pengalaman secara lisan menggunakan kosakata yang sesuai dan santun. Capaian pembelajaran ini saya jadikan acuan atau landasan dalam merancang seluruh kegiatan pembelajaran agar tetap terukur dan terarah. Berikutnya, komponen C, tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti pembelajaran, diharapkan peserta didik mampu 1. Mengidentifikasi tanda-tanda di tempat umum dengan benar. 2. Menjelaskan makna tanda-tanda di tempat umum secara lisan. 3. Mengelompokkan tanda-tanda di tempat umum berdasarkan fungsi penggunaannya. 4. Menyajikan hasil diskusi tentang makna tanda-tanda secara lisan dan percaya diri. 5. Menunjukkan sikap kerjasama yang baik selama kegiatan kerja kelompok berlangsung. Nah, kelima tujuan ini disusun secara bertahap dari kemampuan kognitif tingkat dasar hingga kemampuan komunikasi dan sikap sosial. Komponen D, materi pembelajaran. Materi pokok pada pembelajaran ini yaitu mengenal tanda-tanda di tempat umum yang mencangkup 4 submateri. 1. Pengertian tanda-tanda di tempat umum. 2. Jenis-jenis tanda di tempat umum. 3. Fungsi tanda di tempat umum. 4. Pentingnya mematuhi tanda-tanda di tempat umum dalam kehidupan sehari-hari. Adapun contoh tanda-tanda di tempat umum dalam materi ini yaitu 1. Dilarang merokok. 2. Dilarang membuang sampah sembarangan. 3. Zebra cross. 4. Hati-hati. 5. Tempat ibadah. 6. Toilet. Komponen E, profil pelajar Pancasila. Ada 4 dimensi profil pelajar Pancasila yang saya kembangkan. 1. Gotong royong, melalui kegiatan berdiskusi dan kerja sama kelompok. 2. Bernalar kritis, ketika peserta didik menganalisis fungsi dari tanda-tanda di tempat umum.
3. Mandiri, ketika peserta didik telah menyelesaikan tugas dan mempresentasikan hasil kerja. 4. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang ditanamkan dalam doa di awal dan di akhir pembelajaran. Keempat dimensi ini diharapkan dapat terbentuk secara alami dalam setiap tahapan kegiatan pembelajaran. Komponen F, pembelajaran bermakna. Melalui pembelajaran ini, peserta didik diharapkan untuk memahami bahwa tanda-tanda di tempat umum bukan hanya sekedar gambar biasa, tetapi dibuat dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk memberikan informasi, menjaga keselamatan, ketertiban, dan kenyamanan kita bersama. Nah, pemahaman inilah yang ingin saya tanamkan kepada peserta didik agar mereka kelak bisa menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan taat aturan. Komponen G, pertanyaan pemantik, yang berfungsi untuk membangkitkan pengetahuan awal peserta didik sebelum masuk kepada materi inti. Adapun pertanyaan pemantik yang telah saya siapkan yaitu 1. Pernah kalian melihat tanda-tanda di tempat umum? 2. Apa yang terjadi jika kita tidak mematuhi tanda-tanda tersebut? 3. Mengapa tanda-tanda itu penting bagi kehidupan sehari-hari? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini dirancang untuk memancing rasa ingin tahu peserta didik sekaligus membangun keterhubungan antara pengalaman sehari-hari dengan materi yang akan kita pelajari. Komponen H, media, alat, dan sumber belajar. Untuk mendukung pembelajaran yang efektif dan menyenangkan, saya menyiapkan beberapa media pembelajaran, yaitu 1. Gambar tanda-tanda di tempat umum, 2. Kartu gambar, 3. PowerPoint atau PPT, 4. Lembar kerja peserta didik atau LKPD. Sarana dan prasarana yang digunakan meliputi laptop, LCD, spidol, lem, dan gunting. Sedangkan sumber belajar yang saya gunakan antara lain buku Bahasa Indonesia kelas 2 Kurikulum Merdeka, lingkungan sekitar sekolah, platform Merdeka Mengajar, dan buku digital Kemendikbud. Pemilihan media ini disesuaikan dengan model Picture and Picture, di mana gambar menjadi media utama yang mendorong ketertiban aktif peserta didik. Komponen I, langkah-langkah pembelajaran. Pertama, pendahuluan selama 10 menit. Pembelajaran dibuka dengan salam dan doa. Kemudian saya meriksa kehadiran peserta didik. Setelah itu, saya melakukan apresiasi dengan menunjukkan gambar tanda lalu lintas untuk mengaitkan pengalaman peserta didik dengan materi. Dilanjutkan dengan penyampaian tujuan pembelajaran dan motivasi pembelajaran. Kedua, kegiatan inti selama 50 menit yang mengikuti sintak Picture and Picture, meliputi orientasi, guru menyampaikan tujuan pembelajaran, penyajian gambar, guru menampilkan berbagai tanda di tempat umum, pengamatan, peserta didik mengamati gambar dengan cermat. Pengelompokan, peserta didik dibagi dalam kelompok untuk mendiskusikan gambar yang telah diberikan guru. Mengurutkan gambar, peserta didik mengurutkan gambar sesuai fungsi dengan bimbingan guru. Presentasi, setiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Penguatan konsep, guru menjelaskan fungsi setiap tanda secara lebih mendalam. Refleksi, guru memberikan pertanyaan refleksi kepada peserta didik. Ketiga, kegiatan penutup selama 10 menit. Pembelajaran ditutup dengan menyimpulkan materi bersama-sama, refleksi sederhana, penguatan, motivasi dari guru, serta doa dan salam penutupnya. Komponen J, asesmen atau penilaian. Saya merancang 3 jenis penilaian, yaitu penilaian sikap,
penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Komponen K, remedial dan pengayaan. Bagi peserta didik yang belum mencapai tujuan pembelajaran, saya memberikan remedial berupa bimbingan khusus dan kegiatan latihan tambahan yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Sedangkan peserta didik yang telah mencapai atau melampaui tujuan pembelajaran diberikan pengayaan berupa tugas mandiri untuk mencari contoh tanda-tanda lain yang ada di lingkungan sekitar mereka. Dua program ini penting untuk memastikan tidak ada peserta didik yang tertinggal dan setiap anak mendapatkan tantangan belajar yang sesuai dengan kemampuannya. Komponen terakhir sebelum lampiran yaitu refleksi guru. Setelah pelajaran selesai, saya sebagai guru perlu merefleksikan beberapa pertanyaan penting, yaitu apakah tujuan pembelajaran telah tercapai? Apakah peserta didik aktif selama pembelajaran berlangsung? Kendala apa yang saya temukan? Dan apa tindak lanjut yang perlu saya lakukan untuk pembelajaran berikutnya? Refleksi ini sangat penting sebagai bahan evaluasi diri agar kualitas pembelajaran terus meningkat dari waktu ke waktu. Lampiran. Adapun lampiran yang saya sertakan pada modul ini terdiri dari dua bagian. Lampiran pertama berupa media pembelajaran dalam format PPT yang terdiri dari 7 slide. Lampiran kedua berupa lembar kerja peserta didik atau LKPD, di mana peserta didik secara berkelompok mengamati gambar tanda, menempelkannya pada kolom yang tersedia, menuliskan nama tanda, dan menjelaskan fungsinya. Hasil kerja kelompok kemudian dipresentasikan di depan kelas. Penutup presentasi. Demikianlah presentasi modul ajar kurikulum Merdeka yang telah saya susun dengan judul Mengenal Tanda-Tanda di Tempat Umum untuk peserta didik kelas 2 sekolah dasar. Saya menyadari bahwa modul ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari ibu tutor dan teman-teman sekalian. Demi perbaikan dan penyempurnaan modul ajar berikutnya. Atas perhatian dan waktu yang telah diberikan, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan dalam ucapan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.